Shalom, sahabat sekalian pencinta channel kita, channel Situa Junjungan Manado. Kembali lagi bersama saya di sini dalam acara Perspektif Situa Junjungan Manado. Perspektif Situa Junjungan Manado bukan seri khotbah ya, tetapi seri pengajaran ringan mengenai dasar-dasar iman Kristen dan kehidupan sosial yang lainnya ya. Sahabat sekalian, mungkin akhir-akhir ini teman-teman pernah mendengar doa ya. Doa yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ya Tuhan, cabutlah nyawanya. Saya tidak suka dengan dia. Dia merugikan saya. Cabutlah nyawanya ya Tuhan. Ya kan? Mungkin teman-teman pernah dengar doa seperti ini ya. Atau karena kambing tetangga masuk ke ladang kita, kerbaunya tetangga masuk ke ladang kita, itu sapinya tetangga masuk ke ladang kita, lalu berdoa, ya Tuhan, cabutlah nyawa tetangga saya itu, sekalian dengan nyawa kambing-kambingnya, domba-dombanya, kambing, ya kan, sekalian dengan nyawa sapinya, kerbaunya, gitu kan, atau mungkin ayam tetangga masuk ke rumah kita, gitu kan, lalu buang kotoran, lalu kita bilang, ya Tuhan, cabutlah nyawa tetangga saya itu, ya Tuhan. Sekalian dengan ayam-ayamnya itu kau cabut nyawanya gitu kan. Mungkin pernah teman-teman mendengar doa seperti itu ya akhir-akhir ini ya. Nah, kita ingin melihat apakah kalimat-kalimat seperti ini masuk kategori doa menurut iman Kristen gitu ya. Sekaligus saya ingin membawa kita untuk belajar kalau orang Kristen itu berdoa seperti apa gitu ya. Supaya orang Kristen dan di luar orang Kristen tahu struktur dan isi doa orang Kristen itu seperti apa. Nah, hari ini tentu akan kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, doa Bapa kami ya, kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 gitu ya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 kita bisa perhatikan di situ struktur doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama dikatakan di sana Bapa kami yang di surga, itu yang pertama. Bapa kami yang di surga ini bermaksud mengajak kita supaya mempercayainya sebagai Bapa. Kita adalah anaknya gitu ya. Karena kita yakin dengan iman, dialah Bapa kita dan kita adalah anaknya, maka kita layak gitu ya untuk menaikkan doa-doa di dalam namanya ini, itu di dalam nama Bapa. Makanya kita panggil dia Bapa kami yang di surga. Jadi tujuan doa kita itu, alamat doa kita itu jelas terhadap Bapa kami yang di surga. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa. Itu ya. Baru yang kedua, dikuduskanlah namamu. Sesungguhnya nama Allah itu sendiri sudah kudus ya, sudah kudus, tapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus di dalam kehidupannya. Jadi apabila firman Tuhan diberitakan secara benar, secara alkitabiah, secara injili, maka saat itu firman-Nya itu menjadi hidup di tengah-tengah kita. Itu yang dinamakan dengan dikuduskanlah namamu. Jadi melalui pengajaran firman yang hidup, firman yang benar, firman yang alkitabiah, firman yang injili, menyatakan bahwa kita telah menguduskan namanya di dalam doa-doa kita. Jadi itu yang kedua, yaitu dikuduskanlah namamu. Lalu selanjutnya dikatakan datanglah kerajaanmu ya. Sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak minta, tapi kita minta di dalam doa supaya kerajaannya datang juga kepada kita. Jadi Bapa yang di surga memberi rohnya, itu Roh Kudus, datang kepada kita sehingga kita percaya di dalam firman-Nya oleh Roh Kudus dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka masa kini dan masa mendatang selama-lamanya. Makanya katakan datanglah
kerajaan-Mu. Ini diwujudkan dengan turunnya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Jadi kerajaan Allah itu dinyatakan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi sesungguhnya kehendak Allah yang baik, gitu kan? Penuh anugerah itu terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita diminta di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi hanya kehendak Bapa sajalah yang terjadi di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita, bukan kehendak pemikiran kita, bukan kehendak kekuatan kita, gitu. Tetapi kehendak Allah sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita di bumi. Sebab Dia berkuasa di surga dan di bumi, gitu ya. Baru, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini adalah inti doa-doa kita yang kita naikkan, yang hubungannya dengan keperluan kita sehari-hari. Jadi, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya, sesungguhnya Allah selalu memberi makanan sehari-hari kepada kita, walaupun kita tidak minta. Demikian juga kepada semua orang jahat, gitu ya. Jadi, ada yang dinamakan dengan berkat-berkat umum. Nah, berkat-berkat umum disediakan oleh Allah Bapa, Allah yang baik itu, pemelihara kita, kepada mereka yang percaya maupun yang tidak. Contoh, angin, oksigen yang kita hidup sekarang. Kan bisa dinikmati oleh orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ini katakan berkat-berkat umum. Jadi disediakan Allah untuk segenap manusia tanpa memandang apa latar belakang agama suku rasnya, gitu kan. Ini yang disebut berkat umum, semua boleh menikmati, ya. Jadi tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita untuk menyadarinya dan menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita minta. Jadi kalau kita katakan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu dalam satu bingkai sebagai ucapan syukur kita akan semua berkat-berkat umum yang kita nikmati secara gratis yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itulah permintaan sehari-hari, ya, kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya, ampunilah akan kesalahan kami seperti Kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita mintakan di dalam doa ini supaya Bapa yang di surga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya sehingga menolak permintaan kita. Karena kita tidak patut meminta sesuatu maupun mempunyai hak atas yang kita minta itu. Jadi itu adalah hak prerogatifnya Allah memberikan kepada kita. Namun satu hal yang pasti, ketika dosa terhadap sesama belum beres, jangan harap doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Jangan harap. Jadi makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa ini supaya kita beres-beres dulu terhadap sesama di muka bumi ini. Tetangga, gitu kan, kalau kita bermasalah dengan teman, dengan tetangga, dengan teman, gitu ya, dengan teman satu kampung, harus beres dulu. Dosa-dosa kesalahan itu harus beres dulu. Kita harus mengampuni orang lain dulu. Kalau kita bersalah kepada orang lain, kita wajib meminta maaf kepada mereka. Kalau orang lain yang bersalah kepada kita, kita wajib memaafkan mereka, gitu ya. Baru boleh kita datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa untuk meminta. Jadi kalau belum beres, nggak bisa, itu kan nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang berdoa, ya Tuhan cabutlah nyawanya, menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bukan doa. Itu bukan doa. Karena penuh dengan kebencian dengan orang lain. Sementara doa yang diajarkan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita beres-beres terlebih dahulu dengan orang yang bersalah maupun kesalahan kita kepada orang lain, baru datang kepadanya untuk berdoa. Selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, gitu kan. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun. Sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun, tetapi kita minta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita
Sehingga iblis, dunia, daging kita tidak akan menipu maupun menyesatkan kita ke dalam kepercayaan yang salah, keputusasaan dan hal-hal yang sangat memalukan dan bercela. Dan sekiranya kita diserang oleh pencobaan-pencobaan tersebut, pada akhirnya kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Oleh makanya kita berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Konteksnya sebenarnya kita meminta kepada Tuhan atas segala pencobaan, kalaupun datang dalam kehidupan kita dimampukan agar bisa menghadapinya, melaluinya, dan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Selanjutnya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa maksudnya? Kita minta di dalam doa ini seperti semua yang telah kita minta terdahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan. Apakah itu mengenai tubuh dan roh, godaan kekayaan dan kedudukan yang tinggi, dan apabila hidup kita tiba kepada saat terakhir, diberikannya berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan kepada kehidupan di surga. Jadi kita meminta kepada Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya Tuhan menjaga memelihara kita, tubuh jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Lalu penutup, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa maksudnya? Supaya saya menjadi yakin, kita menjadi yakin bahwa permintaan saya atau permintaan kita itu dikabulkan dan dengar Bapa yang di surga, sebab Dia sendirilah yang menyuruh kita meminta. Ia telah menjanjikan untuk mendengarkan doa kita. Jadi sesungguhnya kan yang menyuruh kita untuk meminta kepada Tuhan itu kan Dia sendiri. Nah, Dia sendiri yang menyuruh kita. Makanya dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibuka. Demikian carilah maka kita akan diberikan. Mendapat seperti itu kan. Tuhan sesungguhnya yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Jadi kembali ke awal-awal tadi, kalau ada orang berdoa, Tuhan cabutlah nyawanya, Tuhan saya tidak suka padanya, cabut saja nyawanya. Apakah itu doa? Menurut iman orang Kristen, iman kita yang kita pelajari dari struktur doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, itu bukan doa. Itu sumpah serapah. Dan yang pasti hanya iblis yang berkenan. Sekali lagi, hanya iblis yang berkenan atas sumpah serapah dan kutuk. Tuhan Allah yang Alkitabiah, yang Injili, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkenan atas segala pernyataan kutuk, atas segala pernyataan hal-hal keinginan yang ingin mencelakai orang. Tidak berkenan, hanya iblis yang berkenan atas permintaan-permintaan seperti itu, ya. Nah, inilah bentuk doa orang Kristen. Jadi yang pertama, memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Kita puji Dia, ya, kita sanjung namanya, kita kuduskan namanya, ya. Baru yang kedua, kita meminta apa yang kita perlu. Yang kita perlu sehari-hari, bukan mengutuki orang. Itu bukan doa, ya, itu kutuk, ya. Baru mengampuni, minta pengampunan dosa. Minta Tuhan mengampuni dosa kita oleh darahnya. Darah yang kudus yang mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita datang untuk berdoa di hadapan Tuhan, layak untuk berdoa, menyembah, memuji Dia, karena sesungguhnya anugerah Dia di dalam darahnya, ya. Jadi sebelum kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, beres dulu kita sesama kita. Kalau kita bersalah kepada orang, minta maaf. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita maafkan. Baru boleh datang. Sebab dosa itu menghalangi doa kita. Doa kita menjadi doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dosa kita, ya. Jadi nggak bisa doa itu yang intinya kutu, sumpah serapah, nggak bisa. Hanya iblis yang berkenan. Kalau Allah Bapa kita yang kita sembah, yang Alkitabiah yang kita injili, nggak berkenan. Justru dikatakan, diajarkan sebelum kita datang kepadanya, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dosa-dosa terhadap sesama. Jadi itu struktur doa. Nah, semoga dengan informasi singkat ini, teman-teman semua, sahabat semua,
dan orang-orang sahabat kita di luar agama Kristen tahu struktur doa orang Kristen itu seperti apa. Demikian teman-teman edisi ketiga kita Perspektif Situasi Junjungan Manado. Kiranya pelajaran kita hari ini boleh mendatangkan hal-hal baru bagi kita semua ya. Sekali lagi saya katakan doa orang Kristen itu layaknya seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Selamat bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Maju terus di dalam Tuhan Yesus.